Jemaat Pelayanan Sektor 1 sampai 9, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia yang besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, kita bakti 15 bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami di surga, kembali pada zaman hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, hingga kami boleh hadir di dalam ibadah keluarga dari Pelayanan Sektor 1 sampai 9. Ya Tuhan, biar kiranya ibadah pada malam hari ini boleh Engkau sertai dan kiranya boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami beralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 59 ayat yang ke-9 sampai 14. Tetapi Engkau Tuhan mentertawakan mereka. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Allahku, dengan kasih setianya aku akan menyongsong Engkau. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Karena dosa mereka adalah perkataan bibirnya. Habislah mereka dalam geram, habisilah, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai di ujung bumi. Jemaat kita akan duduk kembali. Yang dagang ini
persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Kristus. Mari bersama belajar lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan belajar firman-Mu, memberikan kami kekuatan, mengajar kami akan kehendak-Mu yang selalu baru, untuk membawa kami kepada kebenaran. Berkati firman yang dibacakan, diberitakan, menjadi berkat memelihara kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diangkat dari bagian kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari berdiri untuk membaca firman Tuhan. Demikian bunyinya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan ulam-ulam mereka dari mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan kitab suci. Disebut berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, persekutuan keluarga di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ada seorang pendeta teolog dari Inggris yang hidup di abad ke-17. Namanya John Owen. Berkhotbah tentang berdoa dan pencobaan. Dalam pengajarannya dia bilang begini,
ketika doa ini hidup di dalam kita, ketika pencobaan datang, pencobaan itu tidak akan mengalahkan kita, sementara yang lain akan terjerat dengan kekuatannya. Owen memberikan dua kata yang juga dipakai oleh sang pemazmur di dalam pembacaan Alkitab kita. Yang pertama, kata pencobaan sebagai judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kepada perikop yang kita baca. Kemudian kata doa yang merupakan isi daripada teks yang kita baca. Apa yang dimaksudkan oleh Owen tentang doa dan pencobaan? Yang pertama, kata pencobaan sama dengan maksud Owen dengan kata pencobaan dalam judul teks pembacaan kita. Pencobaan itu artinya erat dengan godaan yang membuat kita, yang menggiring kita, yang mengarahkan kita kepada kejatuhan. Pencobaan itu bisa dari dalam, pencobaan dari diri sendiri berdasarkan keinginan daging, tetapi juga pencobaan itu bisa dari luar. Yang disampaikan di dalam pembacaan Alkitab kita, pencobaan itu bukan berasal dari diri sendiri, keinginan daging, tetapi pencobaan itu berasal dari luar. Biasanya kalau pencobaan itu yang sifatnya negatif, maka awalnya pencobaan itu diawali dengan yang manis-manis, dengan yang baik-baik, dengan yang indah-indah. Tapi ujungnya justru adalah kejatuhan dan dosa. Berbeda kalau pencobaan itu dilihat sebagai sebuah ujian. Kalau pencobaan itu dilihat sebagai sebuah ujian, awalnya itu penderitaan, awalnya itu kesulitan, awalnya itu kesusahan, tapi ujungnya, akhirnya adalah kebahagiaan dan kemenangan. Tapi pencobaan yang dimaksud oleh sang pemazmur dan John Owen tadi, itu pencobaan yang awalnya manis, yang awalnya sangat memikat, tapi ternyata tanpa kita sadari dia menjerat kita, dia jadi alat untuk menjatuhkan kita. Itu yang sedang disampaikan oleh sang pemazmur. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa dalam pencobaan? Karena yang dialami oleh sang pemazmur adalah kekuatan orang-orang fasik yang pada waktu itu kelihatannya hidup dengan enak, hidup dengan nyaman, hidup dengan keadaan yang sukacita. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Apa arti sedap-sedapan? Itu menunjuk pada pesta, menunjuk pada kesenangan kehidupan. Yang kedua dikatakan begini di ayatnya yang kelima, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Kata minyak itu di kepala biasanya dipakai untuk urapan, untuk peneguhan, untuk sesuatu yang dipakai sebagai penguatan, tetapi minyak juga di kepala tanda sukacita. Itu yang sedang digambarkan oleh sang pemazmur, bahwa kehidupan orang fasik itu sangat menyukacitakan, sangat menggiurkan untuk diikuti. Tetapi ketika kita tanpa sadar bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh sang pemazmur di dalam ayatnya yang ke-9, ternyata itu adalah katupan jerat yang dipasang sebagai perangkap supaya orang jatuh dalam kejahatan.
Yang disampaikan dalam pembacaan Alkitab kita, sang pemazmur ingin supaya dia tidak terkena dengan jeratan itu. Dia tidak ingin supaya pengaruh orang fasik itu ada di dalam kehidupannya. Dia katakan begini, jangan biarkan awasi mulutku, jaga pintu bibirku, jangan biarkan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Rupanya sangat kuat pengaruh kehidupan orang fasik dengan jerat kesenangan ini. Sehingga kalau orang mengikutinya tanpa sadar, dia terbawa kepada kefasikan. Apa itu orang fasik? Orang yang mengandalkan hidupnya hanya karena kekuatannya, tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan sang pemazmur yang menjadi luar biasa adalah dia tidak mau melawan pencobaan itu dengan kekuatannya, tetapi yang dia lakukan adalah melawannya dengan kekuatan campur tangan Tuhan untuk setiap apa yang sedang dia hadapi. Dia katakan di ayatnya yang kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan upah. Doanya itu naik seperti bakaran persembahan, asapnya itu naik kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan yang menjaganya, dia minta supaya Tuhan yang melindunginya, sehingga jangan sampai dia terbawa dengan kesenangan kehidupan dunia orang fasik, sehingga dia tanpa sadar dia juga melakukan kejahatan orang fasik itu. Sehingga yang dia sampaikan dalam doanya, dia ingin Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia, Tuhan yang melindunginya. Belajar apa kita dari bagian pemazmur ini? Yang pertama, kita belajar bahwa dalam kehidupan ini, dunia ini pengaruhnya sangat kuat untuk menggerogoti, untuk mempengaruhi kehidupan kita, supaya kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, yang mungkin ketika kita menyerahkan pada Tuhan, jawaban Tuhan kita anggap lama, jawaban Tuhan kita anggap tidak sesuai dengan pengharapan kita, sehingga kita tergoda untuk melakukan semuanya dengan kekuatan kita, merancang, mencari jalan keluar, dan lain sebagainya. Sang pemazmur mengingatkan kepada kita, tanpa kita sadar, kita keluar dari mengandalkan Tuhan dan masuk kepada pengandalan kekuatan diri kita sendiri. Sang pemazmur memberikan gambaran, contoh yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika pengaruh itu begitu besar, dia tidak kuat untuk menghadapinya. Dia menempatkan Tuhan lewat doanya, lewat permohonannya, supaya Tuhan yang menjaganya, supaya Tuhan yang melindunginya, supaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia, supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Bagian kedua ini memberikan contoh kepada kita, sebesar apapun pengaruh kehidupan yang masuk ke dalam kehidupan kita, ketika kita membentengi diri kita dengan iman, membentengi diri kita dengan doa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, maka percaya hasilnya apa yang disampaikan oleh sang pemazmur di ayat yang ke-10 menjadi kekuatan buat kita. Dia katakan begini, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Apa yang sedang disampaikan di ayat yang ke-10? Mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa jatuh. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa tidak akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika kita mencari kekuatan Tuhan,
mengandalkan kekuatan Tuhan lewat doa, meminta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kata sang pemazmur? Tetapi aku melangkah lalu. Yang lain fasik jatuh, aku tetap melangkah. Apa artinya? Melangkah bukan karena kekuatan sendiri, tapi melangkah karena Tuhan yang menguatkan langkah kita. Langkah kita bukan langkah kita sendiri yang menunjukkan arah kemana kita melangkah, tapi langkah itu adalah langkah yang Tuhan sedang pimpin. Dan kalau langkah yang Tuhan sedang pimpin, jangan pernah khawatir. Pasti di langkah-langkah itu Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, dan setiap langkah ada berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Jangan pengaruh dengan kehidupan orang-orang fasik yang kelihatannya menuju pada kesenangan, tapi pada akhirnya akan jatuh. Tapi mengandalkan Tuhan akan tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan berkat dan penyertaan-Nya. Amin. Persekutuan keluarga, mari merespon firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar bersama dengan pujian siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Bersama menaikkan syafaat kita dalam persekutuan ibadah keluarga. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam suasana kehangatan keluarga, dalam situasi yang terbatas, namun firman-Mu, pujian yang kami naikkan, doa tak terbatas, memberikan sukacita bagi hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan dan arah langkah kehidupan beriman kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga di rumah masing-masing yang sedang ada dalam ibadah keluarga metode live streaming ini. Tuhan berkati kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga, supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami di masa transisi untuk menuju pada kehidupan new normal dengan semua protokol kesehatan. Ketika aktivitas-aktivitas kami boleh dimulai kembali, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati setiap langkah kehidupan kami. Sebab kami percaya janji Tuhan bukan ekor tetapi kepala, tidak turun tetapi naik, dan keberhasilan dan keberuntungan Tuhan tempatkan bagi hidup kami. Buat anak-anak kami, Tuhan berkati mereka ketika mereka sudah ada dalam pendidikan, mempersiapkan jenjang yang lebih tinggi dalam kelas, dalam aktivitas pendidikan.
baik itu di sekolah paling dasar sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka supaya anak-anak juga mempersiapkan masa depan dengan pendidikan yang Tuhan berikan hikmat kepintaran akal budi kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang ada dalam sukacita, kenaikan pangkat, jabatan, bahkan pertambahan-pertambahan yang lain yang Tuhan berikan, baik itu keluarga, lewat perkawinan, lewat kelahiran. Tuhan berkati. Tapi juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita ketika mereka kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan hibur, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap pengharapan-pengharapan yang terus menjadi pergumulan, biarlah Tuhan berkati untuk yang sedang mencari pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan keturunan, atau mendapatkan hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan. Biarlah semua kami percayakan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami berdoa buat gereja Tuhan, khususnya jemaat GPB Harapan Kasih. Tuhan berkati kami ketika kami sudah boleh memulai kehidupan pelayanan kami dengan terbatas. Tuhan juga tetap memberkati supaya pelayanan ini tetap menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi kami jemaat Tuhan walaupun dalam situasi-situasi yang terbatas. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga berkati usaha-usaha pemerintah, gugus tugas COVID, baik secara nasional maupun ke daerah-daerah, bahkan semua aparat pemerintah termasuk juga tenaga medis yang mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Biarlah semua Tuhan berkati dan Tuhan jaga supaya mereka boleh terus bekerja dengan baik, pada akhirnya memberikan kebaikan buat seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini. Ini doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan ke dalam nama lain, tetapi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 80 bait yang pertama dan kedua, mari bawa persembahan. Mari mengucap syukur.
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami sudah memberikan sebagian kecil dari limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, biar kiranya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya ini dapat menunjang akan pelayanan di dalam jemaat kami. Harapan kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Dalam nama Yesus Kristus kami beralaskan doa ini. Amin. Jemaat, kita akan masuk di dalam warta sektor pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah Minggu 5 Juli 2020 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat dapat dihadiri oleh presbiter dan unit misioner. Dan untuk jemaat dapat tetap mengikuti ibadah live streaming di rumah. Yang kedua, ibadah Rabu 8 Juli 2020 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat tetap dilaksanakan dengan live streaming. Kiranya demikian waktu jemaat yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Persekutuan keluarga, mari berdiri melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kekuatan firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetap mengutamakan kekuatan lewat doa. Kita akan maju bersama-sama dengan penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita hidup dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing malam ini kekal selama-lamanya.